Halo semua. Hukum apa sih yang akan kita bahas hari ini? Bagaimana cara mengajukan bantuan hukum ke pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Tangerang? Pos bantuan hukum pengadilan merupakan layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum, pemberian informasi konsultasi atau advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Tahukah Anda, sekarang masyarakat dengan mudah bisa memperoleh layanan hukum dari negara berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Sesuai amanat Undang-Undang Negara berkewajiban memberikan pelayanan bantuan hukum dan menanggung biaya perkara bagi para pencari keadilan yang tidak mampu. Pos bantuan hukum pengadilan berada di lingkungan peradilan umum, agama, dan tata usaha negara dan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan, sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap perkara tersebut. Untuk mengetahui banyak tentang bantuan hukum Anda cukup datang ke pengadilan. Di sana sudah ada meja informasi dan pos bantuan hukum yang dapat diakses oleh siapa saja dan di pengadilan mana saja. Salah satu informasi penting yang bisa kita dapat adalah syarat penerima bantuan hukum. Prioritas penerima bantuan hukum adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi atau tidak memiliki akses pada informasi dan diprioritaskan untuk anak, perempuan, dan kelompok penyandang disabilitas. Lalu bagaimana syarat memperoleh bantuan hukum di sini? Pertama, mengajukan permohonan tertulis atau lisan yang berisi identitas seperti KTP, SIM, kartu pelajar atau dokumen lain yang menyatakan identitas si penerima bantuan hukum tersebut. Kemudian menyampaikan uraian permasalahan atau pokok persoalan si penerima bantuan hukum itu. Selanjutnya yang kedua, melampirkan surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari lurah, kepala desa atau pejabat setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Dan yang ketiga adalah menyampaikan bukti, informasi dan atau keterangan perkara secara benar kepada si pemberi bantuan hukum itu. Bagaimana bila si penerima bantuan hukum itu tidak memiliki identitas? Pemberi bantuan hukum dapat membantu pemohon dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum. Lalu bagaimana bila si pemohon bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan tidak mampu? Bisa menggunakan Kartu Indonesia Sehat untuk yang tidak berbayar atau kelas 3 atau dokumen lain sebagai pengganti dari surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Saat ini sudah ada 524 organisasi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI yang tersebar di seluruh Indonesia. Pemberi bantuan hukum dilarang menerima bayaran dari penerima bantuan hukum. Apabila pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta bayaran dari penerima bantuan hukum akan dipidana penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal 50 juta rupiah. Itulah tadi penjelasan tentang pos bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dan kaum disabilitas. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.